إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء الشهداء والصالحين ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح جميع العلماء والأولياء ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا ثم إلى وأصول وفرعهم وأولادهم وأزواجهم وذريتهم وأساتذتهم ومشايخهم ثم إلى جميع مشايخ آبائنا ثم إلى جميع مصنفي كتابنا ثم إلى حضرة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم إلى جميع مؤلفي كتابنا ثم إلى جميع أساتذتنا ثم إلى جميع آبائنا وأمتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالتنا لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baiklah, sebelum saya melanjutkan, jika nanti terdapat keterangan, baik itu dalam bentuk tulisan atau penyampaian yang salah atau keliru, silakan kritik dan saran Anda atau edit Anda bisa melalui 085259717000, baik via call atau WA atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Razi, atau tulis langsung di kolom komentar YouTube channel Moh Mahfud Razi. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita melanjutkan materi berikutnya jilid 4, yaitu bab 2 tentang fa'il atau pelaku. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang fi'il, hanya saja masih madhi mudhari' nanti di jilid 5 ya. Maka berikutnya kita akan melanjutkan fa'il, dan insya Allah setelah selesai fa'il ini, pembahasan fa'il, kita akan praktek tentang madhi maklum dan madhi majhul yang dilangsungkan dengan susunan fi'il fa'il. Fa'il pasti berupa isim atau kata yang ditakwili isim, yakni fi'il yang diawali huruf an, bermana akan atau diawali anna. Jadi fa'il pasti berupa isim atau diawali huruf an, yakni fi'il atau kata yang ditakwili isim. Saya ulangi lagi, fa'il pasti berupa isim atau kata yang ditakwili isim. Ya apa? Yakni fi'il yang diawali oleh huruf an, bermana akan atau diawali dengan anna. Wal wajibu, adapun yang dinamakan perkara wajib, kalau kita bahas ini lama ya, wanya disebut titik, al wajibu awal kalimat. Ini pembahasan jilid 3, mestinya begitu. Jadi kalau dalam materi prakteknya seperti itu. Al wajibu, rumus utama isim fi'il huruf isim. Apa cirinya? Al. Bila isim maka terapkan rumus A1, A2, A3. A1 bedakan isim antara ma'rifat nakirohnya, mabni mu'rabnya, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna jamaknya. Al wajibu ternyata ma'rifat. Ma'rifat dengan apa? Al. Apabila ma'rifat di awal kalimat, jilid 3. Apabila ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Oleh sebab itu, maka bila mubtada maka dibaca rafa. Jadi al-wajibu tidak dibaca al-wajibi atau al-wajibah. Kenapa? Karena al-wajibu menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena ma'rifat di awal kalimat. Ma'rifat sebab apa? Al-wajibu sebab al. Itu pembahasannya sudah selesai di awal jilid 3. Setelah mubtada ada khabar. Wal wajibu, adapun yang dinamakan wajib, ma yaitu sesuatu. Ma adalah isim mausul. Setelah mausul harus ada silah. Mana silahnya? Wa ada. Ma yaitu sesuatu, wa ada yang telah
menggunakan makna telah. Kenapa? Karena wa'ada adalah fi'il madhi. Fi'il madhi bermakna telah, sudah, atau wis. Wa'ada yang telah berjanji. Siapa? Allahu Allah. Fa'ilahu berjanji pada siapa? Fa'ilahu pada orang yang mengerjakan wajib tersebut. Berjanji dengan apa? Bitsawabi, dengan memberikan pahala. Jadi wajib adalah sesuatu yang telah Allah janjikan bagi orang yang mengerjakannya dengan mendapat pahala. Wa tawa'ada, dan akan mengancam siapa Allah, dan akan menyiksa siapa Allah. Menyiksa pada siapa? Tarikahu, pada orang yang meninggalkan wajib tersebut. Mengancamnya dengan apa? Bil iqabi, dengan siksaan. Ini contoh, nanti lebih lengkapnya setelah pembahasan fa'il selesai. Fa'il ada dua macam. Ada fa'il zahir, ada fa'il dhamir. Fa'il zahir pelakunya tertulis nyata atau jelas setelah fi'il. Artinya setelah fi'il itu langsung. Seperti di atas, ma wa'ada fi'il, Allahu fa'il. Fa'ilnya itu tertulis. Maka lafal Allahu di atas ini adalah disebut dengan fa'il dhahir. Itu pelakunya tertulis nyata setelah fi'il. Fa'il dhamir pelakunya tersimpan atau tertulis, ya, bukan tertulis, ya, atau tertulis dengan tanda. Ada tanda alif, ada tanda wawu nanti. Di mana pelaku yang nyata tertulis sebelum fi'il. Biasanya fa'il dhamir ini adalah pelakunya tertulis sebelum fi'il. Maka baru ada fa'il dhamir. Seperti di sini wa tawa'ada. Nah, di situ wa tawa'ada, dan akan mengancam siapa? Allah. Jadi berdhamir huwa. Lah, huwanya adalah kembali pada lafal Allah. Maka wa tawa'ada di situ adalah fa'ilnya berupa fa'il dhamir. Berupa apa? Huwa. Kenapa dengan fa'il dhamir? Karena pelakunya tertulis sebelum fi'il. Di mana? Siapa? Allah. Fa'ilnya atau pelakunya, fa'ilnya tertulis sebelum fi'il, yaitu lafal Allah di depan ini. Ma wa'adallahu wa tawa'adah, dan akan mengancam siapa? Allahu. Jadi fa'il dhamir itu pelakunya tertulis sebelum fi'il. Itu fa'il dhamir. Dan nanti sesuai dengan tanda. Kalau di sini tawa'ada, maka berdhamirnya huwa. Ada yang dia, ada yang huma, ada yang hum. Itu dijelaskan nanti. Jadi pada garis di sini adalah menjelaskan bahwa fa'il itu pasti berupa isim atau kata yang ditakwil isim, yakni fi'il yang diawali oleh an. Fa'il ada dua, fa'il dhahir, fa'il dhamir. Fa'il dhamir, fa'il dhahir, yang saya maksud fa'il dhahir pelakunya tertulis nyata atau jelas setelah fi'il, seperti wa'adallah. Fa'il dhamir pelakunya tersimpan atau tertulis dengan tanda, ada pakai alif, ada wawu, itu nanti ya. Di mana pelakunya yang nyata tertulis sebelum fi'il, seperti wa tawa'ada. Fa'ilnya tertulis sebelum fi'il. Tawa'ada adalah fi'il, fa'ilnya tertulis sebelum fi'il. Di mana? Yaitu lafal Allah ya, di depan ini. Itu namanya, maka fa'ilnya fa'il dhamir. Yang dimaksud dengan fa'il setelah fi'il, diketahui, bukan berarti langsung fa'il menyandingi fi'il. Tidak mesti. Setelah fi'il pasti fa'il. Tidak mesti. Tetapi kadang dipisahkan dengan kata-kata lain. Yang menjadi pedoman untuk menentukan fa'il adalah apa? Ditentukan dengan pertanyaan apa atau siapa. Seperti tadi, wa tawa'ada, dan akan mengancam siapa?
Ma wa'ada, yaitu suatu wa'ada yang telah berjanji. Siapa yang berjanji? Allahu, siapa? Allah. Jadi fa'il itu dibayangi oleh pertanyaan apa jika benda. Hukum fa'il, hukumnya fa'il rafa. Fa'il hukumnya rafa. Dasarnya al-fa'ilul ladzi ka marfu'i ata zaidun muniran wajuhu ni'mal fata. Fa'il isim rafa disandari fi'il atau kata yang ditakwili fi'il. Bila fa'il maka hukumnya rafa. Seperti contoh yang barusan, wal wajibu ma wa'adallahu. Allahu dibaca rafa karena menjadi fa'il. Nanti keterangan berikutnya. Adalah, jadi dasarnya yang menjadi pedoman untuk menentukan fa'il. Lagi, yang pertama tadi adalah ditentukan oleh bayangan apa atau siapa. Kemudian yang menjadi pedoman untuk menentukan fa'il adalah pasti berupa isim atau fi'il yang didahului huruf an. Nanti contohnya ya. Yang kedua terletak setelah fi'il. Dasarnya wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar fahuwa wa illa fa dhamir istatar. Dan fa'il setelah fi'il bila dhahir, dan jika tidak maka fa'ilnya dhamir. Jika tidak fa'il dhahir maka berarti fa'ilnya dhamir. Asalnya setelah fi'il langsung fa'il, itu asalnya. Setelah fi'il fa'il. Tetapi kadang dipisah dengan pelengkap. Dasarnya wal aslu fil fa'ili an yattasila wal aslu fil maf'uli an yanfasila. Hukum asalnya fa'il gandengan fi'il. Hukum asal maf'ul pisah dari fi'il. Jadi hukum asal fi'il, fa'il, pelengkap. Fi'il, fa'il, pelengkap. Hukum asal. Hukum asal maf'ul pisah dari fi'il, yaitu tadi maf'ul itu tadi pisah memang. Jadi kenapa pisah dari fi'il? Berarti fi'il ya, fa'il yang gandeng dengan fi'il, itu hukum asal. Fa'il gandeng dengan fi'il. Makanya maf'ul itu pisah dengan fi'il karena yang gandeng dengan fi'il itu adalah fa'il. Paham? Itu ya. Yang gandeng dengan fi'il itu hukum asal, asalnya itu fa'il gandeng dengan fi'il. Berarti maf'ul pisah dengan fi'il. Nanti penjelasannya. Wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'li. Tapi kadang tidak seperti asalnya, kadang maf'ul ada sebelum fi'ilnya. Tapi kadang-kadang tidak seperti asalnya, fi'il, fa'il, maf'ul, tidak seperti itu. Kadang maf'ul ada sebelum fi'il. Fa'il dhahir, pelaku tertulis jelas setelah fi'il. Fa'il mudzakkar berarti pelaku laki-laki. Fa'il muannas pelaku perempuan. Untuk perempuan diberi yang disebut dengan tak taknis. Dasarnya wa ta'u ta'nitsin dalil madhi idza kana li unsa ka abad hindul ada. Fa'il dhahir muannas asli madhinya beri tak yang tak asli boleh tiada. Wa ta'u ta'nitsin dalil madhi idza kana li unsa ka abad hindul adha. Fa'il dhahir muannas asli madhinya beri tak yang tak asli boleh tiada. Nanti penjelasannya. Apabila tak taknis bertemu hamzah wasol maka diberi ti. Tak taknis yang bertemu dengan hamzah wasol maka dibaca ti. Jika huruf terakhir berupa alif seperti ini, maka alif dibuang. Contoh, aso, alif maksurah bertemu dengan tak taknis,
maka alifnya dibuang menjadi asad. Ghaza diakhiri alif mamdudah bertemu dengan tak muannas, maka taknya dibuang menjadi ghazat. Gitu. Demikian dulu untuk pembahasan materi kali ini. Untuk dengan contoh-contohnya video berikutnya setelah ini. Jadi pembahasan materi yang kita bahas barusan ini akan diurai pada video berikutnya. Semoga pada yang saya sampaikan dan kita belajar bersama mendapatkan barokah dan manfaat. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.